Halo guys, bertemu lagi dengan mamanggrafi.com. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar algoritma. Nah, ini menyambung pada video sebelumnya, yaitu mengenai perkenalan program Java atau bahasa Java ya. Nah, di sini untuk video ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar algoritma ya. Algoritma pemrograman, cara berpikirnya saya akan jelaskan di sini. Nah, oke. Ini merupakan presentasi dari dosen saya, itu Samsul Lamar ya, STMT, merupakan dosen teknik industri ya. Ini pengantarnya ya. Nah, di sini kita next ke selanjutnya. Nah, untuk bagian ini ya, langkah pembuatan program. Nah, ini merupakan langkah-langkah pembuatan program. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat program ya, biasanya harus ada masalahnya dulu. Program itu dibuat untuk menyelesaikan masalah secara mudah ya, secara mudah dan cepat tentunya. Nah, oleh karena itu, pertama mendefinisikan masalah, apa sih masalahnya. Nah, setelah itu selanjutnya itu mencari solusinya, solusi dari masalah itu tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya ya, itu mencari solusinya. Setelah mencari solusinya, ini bagian kedua, ini bagian 1-2. Ini pertama harus mencari solusinya dulu ya. Ini satu bagian, ini sama-sama satu bagian. Nah, habis itu kita mulai masuk ke alurnya, alur dari pembuatan programnya, menentukan algoritma. Jadi menentukan algoritma ini banyak macam-macamnya ya, bisa melalui deskripsi ya, atau procedure code, atau flowchart. Itu untuk penentuan algoritmanya ya, alur-alurnya. Nah, selanjutnya langsung pada penulisan programnya ya, codingnya. Itu namanya coding ya, pada bagian keempat ini coding, mulai mengoding. Nah, untuk bagian 5 ini menguji programnya, apakah udah valid atau udah gak ada errornya ya, gak ada kesalahannya. Itu bagian kelima. Untuk bagian keenam ini mendokumentasikan program. Mendokumentasikan program itu seperti membuat catatan-catatan ya, catatan-catatan seorang programmernya ya, mendokumentasikan, atau bisa men-screenshot atau membuat komentar-komentar lah. Contoh pada bagian deklarasi, ini pendeklarasian ya, kasih komentar. Untuk perawatan program itu mengupgrade ya, menguji lagi ya, terus mengembangkan, terus mencari kesalahan-kesalahan, bug-bugnya itu nanti diperbaiki lagi untuk program. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini untuk pendefinisian masalah ya guys ya. Nah, ini mendefinisikan masalah pertama ya guys. Ini mendefinisikan masalah permasalahan. Nah, habis itu ya ada perintah lagi, yaitu menentukan input dan outputnya. Itu ya, masalahnya, inputnya, permasalahannya apa, lalu hasil dari permasalahannya itu apa sih, itu untuk bagian ini. Nah, untuk kedua mencari solusinya. Nah, mencari solusi ini permasalahan, mencari solusi permasalahan ini ada beberapa ya, ya mencari solusinya. Yang kedua itu bila programnya terlalu rumit ya, maka pecah dalam bagian-bagian per kelas-kelas ya, itu. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga menentukan algoritma pemrograman. Nah, di sini algoritma merupakan sebuah pola pikir yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini yaitu alur pikiran ya, alur dari pemrogramannya nanti, alur. Kalau nggak ada alurnya nanti berantakan ya. Ini alur dari jalannya. Kalau diibaratkan sebuah film, itu alur ya, alurnya ya, untuk scene 1 di tempat ini, untuk scene 2 tempat ini, terus selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini algoritma itu berisi langkah-langkah ya, nama juga algoritma ya, alurnya ya. Nah, pasti ada langkah-langkahnya, proses-prosesnya. Nah, poin ketiga, jadi dapat dikatakan bahwa algoritma adalah himpunan berhingga langkah-langkahnya ya, atau prosedur-prosedurnya, prosedur logikanya ya, yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berorientasi pada program komputer. Nah, oke. Nah, setelah membuat sebuah algoritma pemrogramannya ya, alur-alurnya,
kalian selanjutnya menulis programnya atau ngoding, bahasa kerennya ngoding. Nah, di sini untuk mengoding ya dilakukan beberapa ini ya, dilakukan dengan bahasa pemrograman tertentu yang dikuasai ya. Pertama, nah ini memiliki compatibility dengan perangkat yang sesuai kebutuhan. Nah, sebelum kalian mengcoding, pastikan bahwa bahasa yang kalian gunakan itu merupakan bahasa yang sudah dikuasai kalian. Contoh, apabila kalian udah mahir dalam bagian dalam bahasa pemrogram Delphi, ya silahkan ke Delphi, jangan ke web lain. Namun sebelumnya apabila Delphi ya, contoh ya, apabila MATLAB, anggaplah MATLAB ya, MATLAB itu kan bahasa pemrogram juga. MATLAB itu apabila kalian menguasai MATLAB ya, MATLAB, namun MATLAB tidak bisa ke perangkat Android atau ke perangkat mobile. Nah, gimana caranya? Ya, kalian lihat dulu. Kalau kalian kebutuhannya untuk perangkat mobile atau aplikasi mobile, pastikan bahwa kalian harus belajar dulu bahasa yang compatibility dengan program atau aplikasi yang akan dibuat kalian yang mobile itu. Nah, oleh karena itu kalian harus melihat compatibility-nya dengan perangkat yang Anda inginkan atau outputnya. Apabila kalian ingin membuat aplikasi komputer, ya bahasanya harus compatibility dengan komputer. Apabila ingin membuat bahasa atau membuat program atau aplikasi untuk perangkat mobile, ya pastikan bahasa pemrogramannya cocok untuk perangkat mobile itu. Oke. Untuk selanjutnya ini poin kelima, yaitu menguji program. Nah, untuk menguji program di sini bila program telah selesai dibuat ya, maka program perlu diuji. Nah, iya, apabila Anda sudah ngoding sesuai dengan compatibility-nya, udah sesuai semua. Nah, setelah itu kalian harus menguji dulu apakah ada bug atau debug ya. Apakah ada errornya, apakah programnya udah jalan dengan baik sesuai dengan alurnya, ataukah prosesnya di sana di dalamnya udah cocok semua. Nah, itu harus diuji dulu ya. Nah, untuk keenam itu adalah mendokumentasikan program. Nah, mendokumentasikan program itu biasanya sering dilupakan oleh program. Padahal untuk kegunaan dari mendokumentasikan program ini ya, gampangnya itu agar lebih mudah lagi apabila seorang programmer akan merawat atau akan mengupgrade sebuah aplikasinya itu. Nanti akan sangat ya bermanfaat lah untuk programmer tersebut agar memudahkan juga. Dokumentasi ini biasanya dalam bentuk komentar-komentar pada source programnya atau pada codingannya itu. Nah, selanjutnya itu merawat program. Nah, untuk merawat program ini bagian untuk mengupgrade-nya ya, mengupgrade-nya. Contoh untuk merawat program itu mendeteksi bug, mendeteksi kesalahan-kesalahan. Itu untuk poin kedua, itu penambahan fasilitas baru atau ada fitur-fitur baru, silahkan ditambahkan lagi ke program tersebut. Atau bisa diperkecil ya size programnya atau size aplikasinya itu diperkecil. Size-nya apabila 5 MB ya, turun lagi ke 2 MB, itu lebih baik. Oke. Nah, ini program ya, arti algoritma program. Nah, ini contohnya ya, arti algoritma program sebenarnya itu kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah menggunakan komputer. Itu contoh dari algoritma ya. Nah, syaratnya setiap langkah harus definite atau pasti ya, gak ada yang gak pasti, harus pasti kalau algoritma. Nah, untuk kedua syaratnya itu minimum ada satu output. Buat apa kita membuat sebuah algoritma pemrograman? Buat apa kita membuat sebuah mendefinisikan masalah kalau gak ada solusinya atau gak ada outputnya? Buat apa? Oke. Poin ketiga itu harus ada stopping atau kriteria. Setelah Anda membuat programnya, kalau gak ada stopping atau pemberhentian, maka ya programnya akan terus berjalan terus menerus sampai hari kiamat, atau sampai komputernya mati gitu. Oke. Nah, dalam proses dalam algoritma itu ada beberapa macam. Contoh,
ada pengurutan ya, pengurutan itu sequence, nanti pengurutan gampang akan saya jelasin nanti pada video selanjutnya. Untuk proses pemilihan selection atau percabangan ya, ini bisa menggunakan if ya, if else, switch case, nanti juga bisa. Untuk proses pengulangan nanti ada beberapa macam, akan saya jelaskan pada video selanjutnya mengenai looping ya, mengenai pengulangan. Ada while, ada do while, ada for, itu nanti pengulangan akan saya jelaskan nanti. Nah, oke, untuk selanjutnya pengurutan ini ya, poin-poinnya pengurutan. Nah, pengurutan ini ya dilakukan secara urut demi langkah. Sebuah urutan terdiri dari suatu atau lebih instruksi. Nanti ada pengurutan ya. Ini. Oke, untuk selanjutnya itu pemilihan atau proses. Suatu instruksi dikerjakan jika suatu kondisi tertentu dipenuhi. Nah, ini bisa menggunakan if else nanti ya, if else if ya, switch case nanti juga akan saya jelaskan. Nah, untuk pengulangan di sini ya, pengulangan ya akan dieksekusi ya ketika program tersebut masih dalam kondisi itu ya, pada kondisi itu akan diulang terus menerus. Apabila udah keluar dari kondisinya maka akan berhenti. Nah, ini ada beberapa notasi algoritma ya, ada caranya membuat algoritma, bisa menggunakan uraian deskriptif ya. Silahkan cerita langsung sendiri ya, itu uraian deskriptif. Menggunakan contoh, kita menggunakan langkah-langkahnya ya, 1, 2, 3, 4 itu menggunakan uraian deskriptif, atau bisa menggunakan diagram alir atau flowchart. Nah, yang ketiga bisa menggunakan pseudocode. Biasanya yang paling sering digunakan atau paling sering favorit yang digunakan ini ya, favoritnya bisa 2 dan 3 ya, diagram alir atau flowchart yang udah terkenal ya, umum ini flowchart, atau pseudocode. Pseudocode itu hampir mirip dengan codingan aslinya ya, namun ya beda tapi hampir. Nah, ini contoh kasusnya ya guys. Nah, untuk contoh kasusnya saya memberikan contoh menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, ini ya, menggunakan pertama ya, kita menggunakan uraian deskriptif. Nah, untuk uraian deskriptif ini ya deskripsikan aja tapi dalam langkah-langkah ya, dalam langkah-langkah step by step, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertama ini ya, ini kita lihat. Nah, untuk ini ya, pertama ya, hitung luas dan keliling lingkaran. Nah, dalam menghitung luas lingkaran ya, keliling lingkaran, apa aja yang diperlukan, yang harus diinputkan? Pertama ya, kan rumusnya kan 2PR kalau keliling lingkaran, sedangkan luas PRR. Jadi yang kita butuhkan itu adalah R saja yang diinputkan. Oke, untuk luasnya ini sebagai rumusnya gitu. Oke, pertama user harus memasukkan jari-jarinya atau R. Kedua, hitung luas lingkaran, ini diproses. Ketiga, hitung K-nya lalu tampilkan L-nya dengan K-nya gitu untuk yang deskripsi. Oke, selanjutnya. Nah, aturan dalam membuat uraian deskriptif program, algoritma bergaya uraian deskriptif, setiap langkah dijelaskan. Prosedur, proses diawali dengan kata kerja, contoh baca, membaca. Jika, hitunglah, menghitung, itu jangan hitunglah, hitung, menghitung itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah flowchart. Nah, untuk flowchart di sini ya, ini lambang-lambangnya saya masih belum jelaskan kepada teman-teman ya guys. Nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya mengenai flowchart ya. Nah, untuk mulai ya, selesai di sini bentuknya seperti ini ya. Ini flowchart. Nah, sedangkan ini merupakan inisialisasi ya, harga tetap. P ini kan tetap udah 3,14 ya. Ini silahkan, ini 3,14. Untuk ini ya, yang kotak ini prosesnya ya. Proses membaca, proses ya. Ya, macam-macam lah. Ini untuk kotak ini proses juga ya, untuk memproses rumusnya gitu ya. Nah, untuk ini proses mencetak ya, mencetak atau outputnya. Bisa juga baca di sini ya, baca R ini bisa menggunakan ini juga, jadi genjang. Nah, untuk selesai sama seperti ini. Nah, oke.
Selanjutnya ini beberapa notasi ya, flowchart ya. Nah, ini Terminator ini untuk permulaan ya, permulaan atau akhir, selesai sama itu. Nah, untuk ini garis alurnya, alur programannya harus ada panahnya, harus. Kalau nggak ada panahnya nanti programmernya bingung gitu. Nah, oke. Nah, untuk preparation di sini ya, inisiasi pemberian harga ini merupakan inisialisasi ya. Ya, pemberian harga tetap, contoh P tadi ya, P contoh konstanta yang udah tetap gitu ya. Ini untuk proses yang kotak ini ya, proses perhitungan semuanya. Dan ini untuk input output, untuk membaca R-nya tadi ya. Kalau menghitung luas lingkaran itu membaca R-nya dulu, nanti ditampilkan K-nya, L-nya ditampilkan. Nah, untuk ini ya, membuat program baru atau subprogram. Ini kegunaannya. Nah, untuk ini adalah kondisi atau percabangan, decision namanya ya. Percabangan, jika A maka B, jika iya maka teruskan, jika tidak ya selesai gitu. Nah, untuk on page di sini ya, membuat sebuah flowchart apabila flowchartnya kalian terlalu banyak ya, maksudnya terlalu panjang ke bawah, maka bisa di sampingnya, tapi dengan bantuan ini on page connector. Apabila terlalu panjang ke bawah tapi mau diteruskan di satu halaman, ini menggunakan ini kotak, ini langsung ke sini. Nah, untuk ini sama juga seperti ini, tapi pada halaman yang lain. Kalau ini dalam satu halaman, kalau ini pada halaman lain. Oke. Nah, untuk bagian kedua, nah ini contoh pseudocode ya. Pseudocode ini hampir mirip ya dengan program aslinya, tapi bahasanya bukan bahasa yang pasti, bukan bahasanya programnya, tapi bahasa yang hanya seperti ini. Nah, pertama judulnya ya, algoritma hitung luas. Ini tidak boleh ada spasi sebenarnya ya. Kalau ada spasi bisa menggunakan underscores ya. Dan setelah itu ini komentar kalau ada ininya. Nah, ini komentar slash bintang, ini slash bintang slash. Nah, ini harus seperti ini. Silakan deskripsikan di sini secara singkat, masukkan apa yang mau dimasukkan, apa yang diproses, lalu apa yang akan ditampilkan nanti. Ini silakan jelaskan di sini. Nah, untuk deklarasi di sini ya, konstanta atau konstanta yang akan digunakan ya. Contoh konstan P ini udah ketetapan, maka kasih const P ya 3,14. Untuk R, LK ini tadi yang menghitung luas lingkaran ya. Ini yang variabel-variabel yang digunakan sama dengan real, karena ya bilangan pasti ya, bilangan bulat ini pasti. Nah, setelah itu deskripsinya itu untuk eksekusinya ya. Untuk ini inisialisasi ya, pemberian harga ya, variabel-variabel yang digunakan kasih di sini. Untuk deskripsi ini eksekusinya. Pertama baca R-nya dulu ya. Lalu L-nya ini harus seperti ini ya. Kalau rumus di sini ya. Ini contoh pseudocode. Nanti beda lagi pada bahasa pemrogramannya ya. Ingat bahwa pseudocode ini tidak sama dengan bahasa pemrogramannya, oke? Hanya sebagai alurnya saja. Nah, L ini sebagai rumusnya, PPR ke sini, LK ya, 2PR sini. Lalu tampilkan write, ini tampilkan write luas lingkaran L di sini. L ini untuk menampilkan koma, harus ada koma ya. Koma L. Ini harus ada ini. Ini untuk ya, ini ya, bagian ini. Nah, bagian ini. Nah, ini koma atas itu harus. Oke. Nah, oke, untuk tentang pseudocode nih ada sedikit penjelasan. Pseudocode adalah notasi algoritma yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya Pascal dan C. Oke, udah itu ya. Jadi gak sama Java ya, hanya menyerupai ya notasi ini. Nah, umumnya bahasa pemrograman mempunyai notasi yang hampir mirip untuk beberapa instruksi seperti notasi if then, else ya. Notasi yang hampir mirip else ya, will do ya, repeat until. Ini beda kalau ada Java, beda. Tidak seperti bahasa pemrograman yang dirupakan dengan tanda titik koma ya, hanya sebagai alurnya ya, jadi ya gak usah terlalu detail.
Nah, keuntungan menggunakan notasi VS Code adalah kemudahan mengkonversinya ke notasi bahasa pemrograman. Nah, mengapa demikian? Karena hampir mirip, hampir menyerupai notasi pemrograman. Nah, itu. Oke, untuk selanjutnya aturan penulisan pseudocode. Pertama, judulnya dulu ya. Ini penjelasannya secara singkat ya, apa yang diinputkan, apa yang diproses, apa yang akan di-outputkan atau ditampilkan, ini semua. Untuk deklarasinya isinya apa variabel yang akan dipakai, tipe-tipenya apa ya, tipe variabelnya apa ya. Semuanya di sini. Untuk deskripsinya ini langkah-langkahnya, algoritma atau proses-prosesnya, apa yang akan dibaca, apa yang akan diproses, apa yang akan ditampilkan. Ini semuanya akan diproses di sini. Ini untuk inisialisasi, untuk ini apa bagian deklarasi ini untuk apa sih variabel yang digunakan ya, untuk apa sih variabel ini, apa tipe data dari variabel ini, itu untuk deklarasi. Nah, untuk 25 ini, nah untuk pseudocode disusun oleh 3 blok ya. Pertama bagian judul ya, header, ini bagian deklarasi kayak tadi itu, ini bagian deskripsi. Dan bagian 26 judul algoritma nih, bagian algoritma itu dari nama, penjelasan spesifik algoritma singkat nih. Biasanya di bawah nama algoritma diberi penjelasan singkat mengenai apa yang dilakukan oleh algoritma disebut. Nah, spesifikasi algoritma sama kayak ini ya penjelasannya. Nah, selanjutnya algoritma yang akan ditulis nantinya harus sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan. Ini hanya uraian singkatnya ya begini nih. Untuk deklarasi, pendeklarasian itu bagian dari pseudocode yang menyerupai tempat mendefinisikan berbagai macam nama ya, variabelnya, konstantanya, tipe datanya, semuanya. Oke, ketentuan dalam pendefinisian nama di sini, nama variabel belum terdefinisi ini, semuanya tampilkan di deklarasi. Nah, untuk deskripsinya ini ya, ini untuk eksekusinya ya, bagian eksekusi, bagian inti dari algoritma yang berisi instruksinya, pemanggilan aksi, pemanggilan macam-macam pokoknya di sini, bagian deskripsi. Oke. Nah, oke. Ini if dan semuanya. Nah, untuk latihannya silahkan kalian latihan ya di rumah ya. Silahkan mengenai ini, akan saya zoom. Nah, untuk latihan ini buat program silahkan kalian pelajari sendiri ya. Apabila belum tahu silahkan tulis di komentar ya, apa yang masih bingung silahkan ditulis. Nah, untuk selanjutnya kita belajar mengenai latihannya ini, oke, pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalam.